Ya, kalau kita bicara sosok Nurdin Khalid, ya, kita bisa lihat ya bahwa dia adalah memang seorang pemikir dan pejuang koperasi. Dalam kaitan ini saya selalu menilai seorang pejuang dan pemikir itu dari 3 aspek. Pertama, pemahaman terhadap apa yang dia perjuangkan. Yang kedua, komitmennya terhadap perjuangan itu. Dan ketiga, konsistensinya ya dalam rangka mewujudkan komitmen perjuangannya itu. Dari segi pemahaman, kita mulai dari segi pemahaman mikronya. Jelas dia betul-betul seorang praktisi koperasi. Ya, saya kenal dia sejak tahun 80-an, mulai dari manajer KUD, kemudian jadi manajer perwakilan Puskut, namanya dulu PPK. Kemudian jadi manajer Puskut, menjadi ketua Puskut, sampai jadi ketua Inkut. Ya, yang saya tahu sampai ketua Inkut ya, tapi kemudian saya tahu setelah reformasi dia jadi ketua Dikopin. Kemudian dia jadi dari segi pemahaman secara praktis dia adalah sosok yang sangat paham tentang koperasi. Ya. Kedua, dia juga paham sebagai seorang pemikir. Ya, karena setelah reformasi ini saya baca, saya ikuti ya sosok Nurdin Khalid ini, dia juga membuat pemikiran-pemikiran, konsep-konsep pemikiran tentang pembangunan koperasi, mulai dari sebagai pilar negara sampai 2045, kemudian juga dia menginisiasi membuat undang-undang koperasi. Ini jelas bahwa dia adalah seorang pemikir. Jadi di samping seorang praktisi yang memang paham betul mengenai praktek-praktek koperasi itu, bisnis koperasi itu, dia juga seorang pemikir. Ini dari aspek pemahaman. Dari aspek komitmen, saya kira nggak usah saya cerita banyak, kita tahu persis ya. Dia sejak bekerja di koperasi sejak 80-an sampai hari ini, komitmennya luar biasa untuk membangun koperasi. Ya, dia betul-betul kerja keras dan cerdas untuk membangun koperasi, dan memang membangun koperasi ini betul-betul suatu perjuangan karena memang harus menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang tidak sepakat koperasi itu ada dan besar. Saya kira kalau kita ikuti perjuangannya dia, bagaimana kekuatan-kekuatan besar itu ingin Nurdin Khalid ini kalau bisa ya dalam arti dibunuh, semacam karakternya dibunuh. Itu adalah salah satu bentuk karakter assassination gitu ya, semacam pembunuhan karakter dari kekuatan-kekuatan yang tidak suka dengan Nurdin Khalid di sini. Tapi dia tetap berjuang. Nah, itu menunjukkan komitmennya luar biasa terhadap perjuangan koperasi ini. Nah, yang terakhir adalah aspek konsistensi. Ya, itu jelas. Sejak tahun 80-an sampai hari ini dia konsisten untuk membangun koperasi. Ini yang saya lihat dari sosok seorang Nurdin Khalid ya. Jadi punya pemahaman ya baik makro maupun mikro terhadap koperasi. Ya, yang kedua dia punya komitmen yang luar biasa besarnya, dan yang ketiga konsisten ya untuk mewujudkan komitmen perjuangan membangun koperasi itu, dan tetap punya komitmen ya untuk terus membangun koperasi karena memang gerakan koperasi membutuhkan ya peran Anda dan sumbangan Anda untuk terus membangun koperasi yang memang tidak mudah ya, perjuangan yang sangat berat ya, terutama karena memang benar apa yang dikatakan Anda bahwa pembangunan koperasi memerlukan kemauan politik yang besar dari seluruh bangsa ini.